Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiani dari Pendidikan Anak Usia Dini, nomor NIM 1862050054. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang konsep ibadah dalam ajaran agama Islam. Ada beberapa pengertian ibadah menurut Islam, baik ditinjau dari segi etimologi maupun secara terminologi. Pengertian ibadah berdasarkan etimologi yaitu merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan pengertian ibadah berdasarkan terminologi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah terbagi tiga, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan atau perbuatan. Ibadah hati memiliki rasa takut, rasa cinta, mengharap, senang, ikhlas, dan tawakal. Sedangkan ibadah lisan itu antara lain zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, ibadah perbuatan atau ibadah anggota badan, yaitu antara lain seperti sholat, zakat, haji, dan berjihad dan berpuasa. Yang selanjutnya, dasar hukum ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal yang apabila terdapat dalam seseorang niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apa yang lain, bahwa ia tidak mencintai seseorang melainkan semata karena Allah, dan bahwa ia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Seseorang hamba harus memiliki tiga makom cinta, yaitu yang pertama, makom takmil atau level penyempurnaan. Hendaklah ia mencintai Allah dan Rasulnya dengan puncak kesempurnaan cinta. Yang kedua, makom tafrik atau level pembedaan. Hendaklah ia tidak mencintai seseorang melainkan hanya karena Allah. Ia harus mampu membedakan mana yang dicintai dan yang dibenci Allah, baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan manusia. Yang ketiga, makom dalul al-nakil, level penolakan atas lawan iman. Hendaknya ia membenci segala sesuatu yang berlawanan dengan iman, sebagaimana ia membenci jika dilemparkan ke dalam neraka. Takut. Ia tidak merasa takut sedikit pun kepada segala bentuk dan jenis makhluk selain kepada Allah. Adapun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilahirkan dari tiga hal. Yang pertama, seorang hamba mengetahui dosa-dosa dan keburukannya. Yang kedua, seorang hamba percaya dan yakin akan ancaman Allah terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Yang ketiga, hendaknya hamba itu mengetahui dan meyakini bahwa boleh jadi ia tidak akan pernah bisa bertaubat dari dosa-dosanya. Harapan, yaitu harapan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah tanpa pernah merasa putus asa. Ada beberapa hal yang bisa menumbuhkan harapan dalam diri seseorang, yaitu kesaksian seorang hamba atas karunia, ihsan, dan nikmat Allah atas hamba-hambanya. Yang kedua, kehendak yang jujur untuk memperoleh pahala dan kenikmatan yang ada di sisinya. Yang ketiga, menjaga diri dengan amal saleh dan senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan.
Ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah di dalam Islam amat luas sekali, yang merangkumi setiap kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan baik bersangkutan dengan individu maupun dengan masyarakat adalah ibadah menurut Islam, selain mana ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ibadah itu amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam bersesuaian dengan, tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Adapun amalan yang diingkari oleh Islam dan ada hubungan dengan yang haram dan maksiat, maka tidaklah sekali-kali mau dijadikan amalan ibadah. Yang kedua, amalan tersebut dilakukan dengan niat yang baik bagi tujuan untuk memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarganya, memberi manfaat kepada umat seluruhnya, dan bagi memakmurkan bumi sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan tersebut mestilah dibuat dengan dielok-eloknya bagi menepati apa yang ditetapkan. Rasulullah SAW yang mafhumnya bahwa Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerja dengan memperolehkan kerjanya. Kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, membaca Al-Quran, doa, dan istighfar, semua bentuk hubungan sosial yang baik atas pemenuhan hak-hak manusia seperti berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin. Sholat dianggap sebagai ibadah badaniyah yang paling utama, dan zakat dianggap sebagai ibadah maliyah yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat." Quran surah Al-Mujammil ayat 20. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.